Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mutmena Karnadi dari kelas 12 MI Al-Jazari. Pada video kali ini saya ingin membuat praktikum korosi pada paku. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu korosi. Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara satu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendakinya. Adapun faktor-faktor yang mempercepat laju reaksi korosi, diantaranya yaitu air dan kelembapan udara, elektrolit, dan juga suhu. Siapkan 5 buah gelas plastik yang sudah diberikan masing-masing paku dan diberikan nama seperti video ini. Pada gelas pertama berisikan larutan air biasa dan juga paku. Pada gelas kedua berisikan larutan air garam dengan paku. Pada gelas ketiga berisikan larutan minyak dengan paku. Pada gelas keempat berisikan larutan asam cuka. Dan yang terakhir, pada gelas terakhir hanya berisikan paku saja, tidak diisikan larutan. Setelah itu tutupi dengan kantong kresek pada 4 gelas yang berisikan larutan air biasa, larutan air garam, larutan minyak, dan juga larutan asam cuka. Untuk gelas plastik yang satunya tidak usah ditutup, yang berisikan paku saja. Setelah gelas ditutupi dengan kantong kresek, diamkan selama 1 pekan atau 1 minggu untuk melihat perubahan reaksi korosi pada paku terhadap masing-masing larutan tersebut. Nah, ini adalah hasil percobaan setelah 1 minggu. Bisa dilihat bahwa terjadi perubahan warna terhadap 3 medium gelas yang berisikan larutan air biasa, larutan garam, dan juga larutan asam cuka. Hal ini telah menandakan bahwa terjadi korosi pada paku di dalam 3 larutan tersebut. Pada medium gelas pertama yang berisi air biasa mengalami reaksi korosi, yang dimana paku mengalami perkaratan. Dan pada gelas kedua yang berisikan air asam cuka mengalami korosi, yang dimana juga paku mengalami perkaratan. Pada gelas ketiga yang berisi air garam juga mengalami korosi, bahwa paku berkarat. Nah, gelas keempat yang berisikan minyak tidak mengalami korosi. Bisa dilihat bahwa paku tidak mengalami berkarat atau tetap seperti awalnya. Begitu juga dengan gelas yang tidak berisi larutan atau hanya paku saja tidak mengalami korosi, yang dimana paku tidak mengalami berkarat. Mengapa paku yang berada dalam larutan minyak tidak mengalami korosi? Karena minyak tidak mengandung oksigen. Sedangkan yang menyebabkan korosi terjadi adalah diantaranya itu adalah air dan oksigen, sedangkan minyak tidak memiliki oksigen. Nah, saat paku berada dalam minyak, maka air dan udara sulit masuk ke dalam minyak, sehingga reaksi korosi berjalan sangat lambat. Berdasarkan dari percobaan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa korosi adalah reaksi pada logam menjadi ion pada permukaan logam yang terkontak langsung pada penyebab korosi seperti oksigen, lingkungan berair, serta faktor kepada pelarut. Agar tidak terjadi korosi pada besi, maka besi tidak boleh terkontaminasi dengan air atau larutan yang dapat menyebabkan oksidasi, sehingga besi dapat berkarat. Jika kita menghindarkan besi dari air, maka besi tidak dapat bereaksi dengan oksigen yang dapat membuatnya berkarat. Nah,
Cara pencegahannya adalah dengan melumuri atau melapisi logam dengan minyak. Cukup sekian atas penjelasan saya mengenai korosi yang terjadi pada besi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.